Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ruli Gunawan. Di sini saya akan membahas materi analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk. Dengan materinya ada rasio keuangan, analisis tren, dan time series. Untuk tahun periodenya dari 2020 sampai tahun 2024. Nah, untuk slide yang pertama ini ada rasio keuangan. Nah, untuk rasio keuangan di sini dibagi menjadi 4. Ada CR, current ratio, ada DER, debt to equity ratio, ada ROA, return on asset, dan ada ROE, return on equity. Nah, untuk rumusnya tuh, untuk rumus CR ada aset lancar dibagi liabilitas lancar. Dan untuk rumus DER, total liabilitas dibagi ekuitas. Untuk rumus ROA ada laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dan untuk rumus ROE ada laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Oke, untuk slide yang selanjutnya di sini ada rasio keuangan PT Unilever dan PT Astra International Tbk dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, untuk perhitungannya, misal di sini untuk tahun 2020 ya, untuk CR, untuk PT Unilever ada 0,83. Nah, untuk perhitungannya, oke, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan rasio keuangan PT Unilever dan PT Astra. Nah, misal pada tahun 2020 untuk total CR atau current ratio PT Unilever senilai 0,83. Nah, untuk 0,83 ini didapat dari 10.000 dibagi 12.000. Nah, untuk 10.000 dan 12.000 tuh didapat dari sesuai rumus yang tadi sudah disebutkan. Kan tadi ada rumus CR tuh ada aset lancar dibagi liabilitas lancar. Seperti itu. Terus misal lagi nih di sini ada apa nih? DER, debt to equity ratio. Misal di sini pada tahun 2020 untuk nilai DER ini untuk PT Unilever senilai 0,67. Nah, untuk 0,67 ini didapat dari sesuai rumus yang tadi sudah disebutkan juga kan. Tadi untuk rumus DER itu ada total liabilitas dibagi ekuitas seperti itu. Nah, di sini kan ada contoh perhitungannya tuh untuk DER ya. Tahun 2020 untuk PT Unilever 16.000 dibagi 24.000. Nah, 16.000 ini tuh adalah total liabilitas. Sedangkan untuk 24.000-nya adalah ekuitas. Seperti itu. Terus yang ketiga ada ROA. Nah, untuk ROA ini kan rumusnya tadi sudah disebutkan juga ya. Untuk rumus
ROA itu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, untuk laba bersih misal di sini ROA Unilever senilai 6% pada tahun 2020. Nah, untuk contoh perhitungannya tuh misal di sini. Nah, untuk contoh perhitungannya pada tahun 2020 untuk laba bersihnya tuh senilai 2.400 dan untuk total asetnya senilai 40.000. Terus dikali 100% sama dengan 6% untuk ROA Unilever. Dan untuk ROE-nya hampir sama ya, sama kayak ROA dikali 100%, tapi ada sedikit perbedaan. Untuk ROE ini, untuk rumusnya tuh kan tadi sudah disebutkan juga ya. Ada laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%, seperti itu. Misal di sini pada tahun 2020 ROE PT Astra senilai 10%. Nah, untuk 10% ini didapat dari 17.600 dari laba bersihnya dibagi 176.000 didapat dari ekuitasnya terus dikali 100%. Ini untuk ROE PT Astra. Karena untuk PT Astra dan PT Unilever untuk laba bersihnya juga berbeda. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang selanjutnya. Untuk slide yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis time series dan analisis tren. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik analisis time series dan analisis tren pada PT Unilever dan PT Astra untuk tahun 2020 sampai 2024. Nah, yang pertama dulu ya mengenai grafiknya. Yang pertama ada dari PT Unilever. Untuk grafiknya menunjukkan current ratio yang stabil di kisaran 0,80 sampai 0,85 sepanjang tahun 2020 sampai 2024. Ini menandakan PT Unilever memiliki aset lancar lebih kecil dibandingkan kewajiban lancarnya, sehingga ada potensi risiko likuiditas jangka pendek. Namun di sektor terus di PT Astra, untuk current rasionya menunjukkan tren meningkat dari 0,73 ke 0,77. Ini mengindikasikan bahwa
PT Astra mulai memperbaiki likuiditasnya secara bertahap yang mungkin didorong oleh kebutuhan menjaga buffer kas lebih aman di tengah Nah, untuk di PT Astranya tuh untuk current rasionya menunjukkan tren meningkat dari 0,73 ke 0,77. Ini mengindikasikan bahwa PT Astra mulai memperbaiki likuiditasnya secara bertahap yang mungkin didorong oleh kebutuhan menjaga buffer kas lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi atau ekspansi bisnis yang besar. Meskipun belum mencapai level ideal, tren ini positif karena memperlihatkan upaya mengurangi risiko gagal bayar jangka pendek. Untuk kesimpulannya dari current ratio ini untuk PT Unilever konsisten tapi beresiko, likuiditasnya rendah. Dan untuk PT Astra ada perbaikan likuiditas lebih siap menghadapi kewajiban jangka pendek dibanding tahun 2020. Terus untuk DER atau Debt to Equity Ratio. Nah, dari PT Unilever dulu. Untuk dari PT Unilever ini untuk DER-nya tetap stabil di 0,67 selama periode 2020 sampai 2024. Ini berarti perusahaan tidak menambah utang baru secara signifikan, menjaga struktural modal yang konservatif dengan dominasi ekuitas. Strategi ini menurunkan risiko beban bunga dan tekanan keuangan di masa depan, namun bisa membatasi potensi pertumbuhan jika perusahaan terlalu berhati-hati untuk melakukan ekspansi melalui pembiayaan eksternal. Dan untuk di PT Astranya, DER PT Astra meningkat dari 1,00 ke 1,08. Artinya PT Astra lebih agresif dalam memanfaatkan utang untuk mendanai kegiatan usaha atau investasi baru. Nah, terus untuk kesimpulannya dari DER ini, untuk PT Unilever, struktur modal konservatif, stabil, dan minim risiko utang. Dan untuk PT Astra, ekspansi agresif dengan leverage, peluang profit lebih besar, tapi beresiko keuangan ikut meningkat. Oke, yang selanjutnya ada ROA. Untuk ROA ini dari PT Unilever dulu. Dari PT Unilever untuk ROA-nya meningkat dari 6% ke 7,1%. Ini menandakan perusahaan semakin efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Tren ini menunjukkan kemampuan PT Unilever dalam menjaga efisiensi operasional meskipun tanpa penambahan aset besar. Dan untuk PT Astranya, untuk ROA-nya meningkat juga dari 5% ke 6%.
namun secara absolut tetap lebih rendah dari Unilever. Ini wajar karena PT Astra ini adalah perusahaan konglomerasi dengan aset besar dan beragam, sehingga efisiensi laba per aset memang lebih rendah dibandingkan perusahaan seperti Unilever yang bergerak di sektor FMCG. Untuk kesimpulannya dari ROA ini, untuk PT Unilever efisiensi operasional sangat baik dengan kinerja aset yang semakin optimal, dan untuk PT Astranya efisiensi membaik tetapi masih di bawah Unilever karena skala bisnis dan struktur aset yang kompleks. Oke, yang terakhir, ROE. Nah, untuk ROE ini dari PT Unilever dulu naik dari 10% ke 11,9%. Ini memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dan stabil. Oke, baik, yang selanjutnya ada ROE, Return on Equity. Dari PT Unilever dulu naik dari 10% ke 11%. Ini memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dan stabil. Peningkatan ROE ini terjadi tanpa kenaikan DER, sehingga laba meningkat murni karena efisiensi operasional dan pertumbuhan laba bersih, bukan karena penambahan utang. Terus untuk PT Astranya meningkat lebih tajam dari 10% ke 12,5%. Peningkatan ini tidak hanya berasal dari laba bersih, tetapi juga dari efek leverage DR naik. Dengan menambah utang, PT Astra mampu mendorong ROE lebih tinggi karena modal sendiri tidak bertambah banyak sementara laba tetap tumbuh. Strategi ini efektif dalam meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham, namun tetap harus diwaspadai karena jika laba turun, beban utang bisa menimbulkan tekanan balik. Nah, terus untuk kesimpulan dari ROE ini, dari PT Unilever naik stabil tanpa utang dan pertumbuhan yang sehat dan minim risiko. Dan untuk PT Astranya naik lebih tajam karena leverage dan potensi return besar tapi beresiko jika laba tidak stabil.